Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu ada hikmah di balik kesedihan hatimu ini. Oke Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya a Four of Wands. Kartu kedua, di sini ada Nine of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya The World. Kartu keempat, di sini ada Seven of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya Two of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Queen of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Eight of Cups. Baiklah, Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, ini menggambarkan sebuah optimisme, perasaan yang optimis, sikap yang sangat yakin, serta percaya diri untuk benar-benar bisa meninggalkan masa lalu, untuk benar-benar bisa move on dari luka hati, dari kekecewaan, dari kesedihan yang mungkin selama ini terjadi di dalam kehidupanmu. Sehingga pada akhirnya optimisme inilah yang membawa kamu benar-benar bisa sampai pada sebuah fase, pada sebuah siklus, di mana kamu benar-benar bisa mendapatkan hal hebat, hal baik di luar sana. Setelah kamu benar-benar bisa keluar dari keadaanmu yang lalu, menerima kenyataanmu, serta berdamai dengan situasi, dengan keadaan, dengan orang-orang yang mungkin dulunya selalu membuatmu terluka dan tersudut. Ya, kenapa tidak? Karena mungkin selama ini kamu benar-benar terluka, tersayat, merasa perih, ya, yang mengiris-ngiris hati dan perasaanmu. Karena apa? Karena semuanya tampak seolah selalu menyakitimu, selalu menyudutkanmu, selalu menempatkan dirimu di posisi yang benar-benar terjepit. Kamu dikhianati, dikecewakan, dibohongi, ditipu. Karena lingkungan kegiatanmu, teman, sahabat, orang-orang yang ada di sekitarmu hanya selalu memanfaatkanmu, hanya selalu ingin mengambil keuntungan darimu. Ditambah pasanganmu, orang yang kamu cintai, kekasih hatimu, dengan begitu teganya dia menghadirkan orang ketiga. Dengan begitu mudahnya dia mencari kesenangan, mencari pelarian di luar selain dirimu. Dia bersenang-senang, hang out, ya, dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Atau dia hanyut, larut di dalam kegiatan-kegiatannya. Atau dia sibuk dengan dunianya sendiri sehingga dia lupa memiliki waktu berkualitas yang harus dibagikan untuk satu sama lainnya. Karena di dalam sebuah hubungan kita wajib memiliki waktu berkualitas untuk satu sama lainnya antara kita dan pasangan. Dan inilah yang dia lupakan.
sehingga benar-benar membuatmu tergores, terluka, tersayat, serta teriris-iris hati dan perasaanmu. Tetapi apa mau dikata, inilah kenyataannya. Inilah keadaannya. Dan di saat kamu mulai berpandangan positif, berpikir terbuka, bahwa mungkin inilah titipan, inilah skenario terbaik ya, yang dituliskan semesta untuk kehidupanmu saat ini. Dan inilah mungkin cara semesta untuk membuatmu menjadi lebih baik lagi, lebih kuat lagi, lebih tegar lagi, dan lebih mampu berdamai, serta merelakan, mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Dan dari situlah kamu mulai bisa menumbuhkan kembali optimisme, menemukan kembali semangatmu, karena kamu sudah ikhlaskan, sudah relakan. Meskipun kamu harus berjalan terseok-seok, harus memulai dari awal lagi, jauh dari lingkungan lamamu, jauh dari teman, dari sahabat, atau bahkan jauh dari kekasih, dari pasangan, dari pendamping. Tetapi bukan tidak mungkin kamu akan temukan hal-hal baik, hal-hal hebat di luar sana. Tinggal bagaimana kamu melewati prosesnya, selangkah demi selangkah. Makanya di sini menggambarkan ada keoptimisan, ada keyakinan di dalam dirimu untuk benar-benar bisa meninggalkan masa lalu dan menuju masa depan yang jauh lebih baik. Yang situasi dan keadaannya lebih bisa kamu kendalikan. Dan bukan tidak mungkin nanti kamu akan dipertemukan dengan someone spesial, dengan seseorang yang benar-benar lebih baik daripada mantanmu saat ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, benar kan? Akan ada kebahagiaan, akan ada kesejahteraan, akan ada kesuksesan serta keberhasilan di dalam kehidupanmu kembali. Kenapa? Karena kamu sudah tinggalkan lingkungan lamamu, kegiatan lamamu. Karena orang-orangnya, situasinya, keadaannya sudah benar-benar toksik. Sudah nggak bisa lagi dipertahankan. Jadi apa gunanya dipertahankan? Nah, dengan kamu memulai kembali, mencari kegiatan baru, mencari lingkungan-lingkungan yang tepat, di saat itulah kamu bisa menemukan hal-hal baik, hal-hal hebat yang bisa kamu lakukan. Sehingga mulai ada perubahan, mulai ada peningkatan pada taraf kehidupanmu. Makanya ini menggambarkan kesejahteraan, menggambarkan keberhasilan. Dan dari situ kamu temukan kebahagiaan, kenyamanan, rasa lega, rasa nyaman, ya, karena nggak ada lagi orang-orang yang memanfaatkan, orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang selalu berpandangan negatif terhadap orang lain. Dan mungkin ya kebahagiaan ini tersirat ataupun terselip sebuah kebahagiaan yang benar-benar indah, yaitu kamu mulai dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar bisa menghargai, menempatkan dirimu di posisi terbaik di hatinya. Dengan kata lain, seseorang yang begitu pengertian, perhatian, serta mampu menyayangimu apa adanya. Oke? Dan ini buah. Ya, dari kamu benar-benar bisa melewati setiap prosesnya dengan hati yang terbuka, dengan pandangan yang positif, serta dengan selalu menerima apapun skenario yang dititipkan semesta kepada dirimu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, benar kan? Jadi akan ada hal-hal yang di luar dugaanmu, hal-hal yang di luar dari perkiraanmu, di luar dari ekspektasimu, benar-benar akan datang ke dalam kehidupanmu.
Ya, inilah mungkin entah itu pekerjaan baru, bisnis baru yang benar-benar maju, benar-benar berkembang. Karena lingkungannya support, sistemnya ya sangat open, sangat terbuka, sangat positif. Ataupun kamu dipertemukan dengan lingkungan, dengan sahabat, dengan teman yang benar-benar bisa saling support, saling dukung untuk kemajuan satu sama lainnya. Dan bisa jadi kamu bertemu dengan sebuah kebahagiaan karena ada seseorang yang baru-baru ini benar-benar bisa membuat hari-harimu kembali berwarna, bahagia, dan selalu membuatmu tersenyum, riang gembira. Karena dia benar-benar bisa menempat kamu di tempat yang sangat spesial di hatinya. Ya, makanya jangan pernah menyerah, jangan pernah pesimis terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena yakinlah, itu semua hanya titipan, hanya sebuah skenario bagaimana agar kita lebih baik, lebih positif, lebih terbuka daripada sebelumnya. Oke, jadi teruslah melangkah maju. Teruslah berpikir yang terbuka dan berkembang. Serta teruslah memandang segala sesuatunya dengan sudut pandang yang benar-benar positif. Maka hal apapun akan bisa kita lewati. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya the world. Nah, jelas ya, ini adalah kemenangan, victory, keberhasilan. Kamu akan segera mencapai keseimbangan di dalam hidupmu, di mana semuanya akan menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya, kegiatan, bisnis, usaha, pekerjaan menjadi lebih berkembang. Hubunganmu dengan siapapun, dengan lingkungan, teman, sahabat menjadi lebih hangat, lebih harmonis, lebih positif. Dan ditambah, mulai ada kebahagiaan, mulai ada kenyamanan hidup, ya, yang bisa terwujud, yang bisa kamu berikan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Ada keharmonisan antara kamu dan pasanganmu. Antara kamu dan orang yang baru-baru ini dipertemukan dengan dirimu. Dan inilah keseimbangan yang akan segera tercapai di dalam hidupmu. Ya, makanya ini adalah sebuah kemenangan besar. Ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, jadi memang ya kesabaran, keteguhan hati itu sangat dibutuhkan, ya, di dalam kita melewati proses, di dalam kita melewati menjalani setiap lika-liku kehidupan kita. Karena apa? Karena dengan kesabaran kita, dengan keteguhan hati, maka kita akan sampai ya pada hasil ya yang baik pada ujung perjalanan, di mana kita akan memetik buah-buah yang manis ya dari perjalanan yang kita lewati dengan begitu sabar, dengan begitu teguh pendirian. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, jadi mungkin dulunya ya kamu sedang mencari ataupun berusaha ya untuk benar-benar bisa menjadi seseorang yang seimbang ya antara pemikiran, hati, dan perasaan. Tetapi dikarenakan situasi dan keadaan yang belum berpihak, makanya kamu belum temukan keseimbangan pada dirimu. Dan akhirnya baru-baru ini kamu temukan keseimbangan itu ya, di mana pemikiran, hati, ya, sikap, cara-caramu berteman, bersahabat, berkegiatan ya, itu benar-benar menjadi jauh lebih baik, lebih positif, sehingga hal ini sangat-sangat mendukung untuk kemajuanmu, untuk keberhasilanmu, ya, untuk harmonisnya hubunganmu dengan siapapun. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, jadi ini adalah gambaran ya dari kamu benar-benar mampu berpijak pada pijakanmu sendiri. Kamu benar-benar mampu grounded,
memanifestasikan setiap hal-hal positif di dalam kehidupanmu. Kamu sangat mandiri, penuh dengan empati, ditambah selalu energik, selalu penuh semangat, selalu excited terhadap hal-hal baru begitu ya. Kamu berusaha untuk mempelajari, untuk memahami hal-hal baru tersebut. Sehingga hal inilah akhirnya mengantarkan kamu pada siklus di mana semuanya menjadi lebih baik. Di mana hal-hal hebat, hal-hal terbaik bisa kamu dapatkan ya di depan perjalananmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku, dan semoga teman-temanku Taurus ya benar-benar akan tetap bisa menatap ke depan, tetap bisa berdamai, menerima, legowo terhadap apapun yang telah terjadi ataupun yang sedang terjadi. Meskipun perih, meskipun luka, kecewa yang mengiris hatimu, tetapi yakinlah itu adalah skenario terbaik agar kita menjadi lebih tangguh, lebih kuat, dan menjadi lebih yakin untuk bisa membawa kehidupan kita lebih baik daripada hari ini. Karena yakinlah masih banyak hal-hal baik, hal-hal hebat yang bisa kita lakukan di luar sana. Jadi kenapa kita harus berlarut di dalam sebuah keadaan? Optimisme, semangat akan membawa kita pada sebuah perubahan, dan di saat perubahan terjadi, maka disitulah ada kebahagiaan, keberhasilan, serta kesuksesan yang akan bisa kita dapatkan untuk kehidupan kita. Oke ya, semoga ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Sampai jumpa temanku Taurus, dadah.